Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Yanita Indiar. Nah teman-teman, kali ini aku mau memberi informasi sedikit bagaimana kita tuh bisa tahu barang-barang branded itu yang mana yang original, yang mana yang autentik, yang mana yang fake, yang mana yang KW1. Tapi secara gampangnya aja teman-teman, biar teman-teman tuh gampang membedakannya gitu ya. Karena di sini tuh yang bikin aku khawatir banget tuh banyak yang bilang itu toko-toko online pastinya ya, yang bilang tuh barang mereka itu autentik, tapi ternyata pas aku lihat itu barang-barangnya itu fake gitu ya. Nah, di sini itu yang pertama, itu yang bisa kita lihat itu teman-teman cek dulu harga pasaran barang tersebut. Misalkan kita lagi cari tas Soft Flaming Tory Burch, itu kan sepengetahuan aku selama ini ya, sediskon-diskonnya Soft Flaming itu paling 4 jutaan, 4,5 juta sampai 5 juta sampai ke 6 juta itu udah diskon. Nah teman-teman tuh bisa lihat dari situ dulu, teman-teman tuh searching dulu, oh harga pasarannya tuh segini loh. Jadi kalau misalkan ada online shop yang ngaku-ngaku jual original dari pabrik lah, original dari apalah gitu ya, itu udah pasti fake. Kalau misalkan dia pasarkan harganya tuh 2 jutaan. Yang bikin aku sedih itu kadang-kadang ada yang jual masarannya itu hampir mirip harganya sama harga originalnya teman-teman gitu. Padahal itu tuh fake. Bedanya tuh cuma 500.000, 1 juta, tapi itu tuh fake. Kalau misalkan teman-teman udah biasa beli barang branded yang original, pasti teman-teman tuh pas megang barangnya datang itu udah bisa langsung sadar kalau barang itu tuh fake gitu. Misalkan merek Tory Burch itu tadi ya, ciri-ciri Tory Burch KW. Kalau Tory Burch ini paling banyak yang mengkawekan gitu ya, dan itu tuh harganya tuh hampir-hampir mirip sama orinya. Kayak misalkan Tory Burch itu tagnya itu misalkan ya dari yang si logonya ini nih, si logo yang bulatnya itu sama si tulisan Tory Burch-nya itu dia tuh harus persisi gitu ya teman-teman. Jadi itu harus lurus gitu antara si logo sama si tulisan Tory Burch-nya itu harus lurus di bagian si jenis tasnya itu ya. Jadi kan dia kadang-kadang ada 2 tagnya itu. Kalau misalkan yang satunya distress nih kayak punya aku yang ini, itu kan tasnya distress. Nah itu yang di tag satunya itu dia lebih kecil gitu tulisan Tory Burch-nya. Tapi kalau pas di bagian dia nama tasnya itu apa, terus kodenya berapa, terus harganya berapa, itu udah pasti dia persisi teman-teman gitu. Terus sekarang tuh Tory Burch ada retag ya, jadi teman-teman tuh bisa cek di online shop yang terpercaya itu udah banyak banget yang nge-share tag-tag retag-kan, terus tag-tag perubahan coach gitu, misalkan dari tahun sekian ke tahun sekian gitu, ini berubahnya ke mana gitu ya, ke seperti apa kayak gitu. Misalkan kayak coach itu, coach camera bag, coach outlet itu, yang model-model outlet itu banyak juga yang jual KW-nya gitu. Dan mereka itu bilangnya itu kalau misalkan original pabrik, tidak lulus quality control, terus merejectkan gitu ya, yang kayak gitulah itu udah pasti fake teman-teman. Kayak gitu teman-teman jangan percaya, karena gak ada barang yang dijual oleh pabriknya sendiri kemana gitu ya, ke langsung ke tangan si pembelinya gitu, itu nggak ada teman-teman. Jadi sebelum pabrik itu mengeluarkan barang tersebut, apalagi barang-barang branded ini ya, itu pasti melakukan quality control. Kalau misalkan dia nggak lolos quality control, pasti langsung dimusnahkan gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang itu original pabrik KW segala macam, itu udah pasti fake teman-teman kayak gitu ya. Terus dari si hardware-nya sendiri juga kita bisa lihat gitu. Biasanya kalau tas-tas original tuh si hardware-nya kayak gini tuh ya, dia tuh nggak kaku gitu, jadi kayak gini nih. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dia tuh elastis gitu ya.
kalau diputer-puter dia tuh nggak bakalan nyangkut gitu teman-teman, kayak gini gitu. Terus dari bahannya sendiri, kalau kulit asli itu dia tuh normal, ada kerutan-kerutan ya teman-teman. Yang membahayakan itu malah yang kulitnya tuh mulus gitu, karena kulit elastis itu udah pasti mulus gitu teman-teman. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita lihat gitu, cari tahu dulu online shop itu. Kayak kemarin tuh aku taunya itu pas aku cari Coach Baby Pillow gitu, karena memang jarang banget ada, karena belum diskonnya tuh belum gede gitu ya. Jadi online shop tuh banyak, online shop terpercaya itu banyak yang belum berani ngambil ngerestokin gitu ya, karena belum sale. Nah ini pas aku cek gitu kan, aku kan kalau udah kepengen banget tuh pasti aku cari-cari terus gitu ya. Nemulah beberapa online shop yang dia tuh suka live gitu ya, dan benar-benar online-nya tuh live gitu sama di online shopnya mereka gitu, di Instagram misalkan, dan bilang itu barang tuh original 100% gitu. Aku tuh kaget banget gitu ya pas aku coba WA, ternyata harganya itu 1.500.000. Dia bilang tuh lagi diskon kayak gitu, dan itu tuh nggak mungkin banget. Coach Baby Pillow 18 walaupun ukurannya kecil itu nggak mungkin banget harganya 1.500.000 teman-teman, karena sekarang tuh masih mahal banget, 5 juta ke atas itu harganya kalaupun diskon gitu ya. Itu tuh aku langsung kaget banget, karena online shopnya tuh fotonya segala macamnya itu bagus teman-teman, kayak pakai model gitu, kayak profesional banget gitu teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa lihat dari online shop yang foto-fotonya tuh bagus gitu ya, terus pengikutnya tuh banyak, followersnya itu banyak kayak gitu. Kayak di e-commerce juga sama, aku cari Coach Baby Pillow itu banyak banget keluar KW-nya kayak gitu, yang harganya 1.500.000 sekian, 2 jutaan gitu. Yang parahnya lagi ada online shop itu yang menjual barangnya tuh campuran teman-teman. Itu yang paling kasihan banget gitu kalau misalkan ada yang beli kayak gitu. Aku ngomong kayak gini karena aku tuh udah ngalamin gitu ya teman-teman. Aku udah ngalamin gimana aku beli tas yang pada saat itu aku belum ngerti itu ternyata KW gitu, dia bilang original pabrik segala macam, tapi pas aku pegang itu ternyata barangnya tuh fake gitu. Aku langsung bisa lihat pas aku pegang. Dia tuh sampai bilang kalau bisa dicek langsung ke counter yang di Indonesia gitu, karena aku kan PR banget gitu ya. Akhirnya aku ngada-ngada aja gitu, aku bilang aja ini udah ke counter Indonesia, tapi ternyata barangnya fake, karena aku udah yakin banget 100% ini tuh fake gitu ya. Oh ya, kayak tadi yang kelengkapan tadi, kayak Coach gitu ya, ada yang apa namanya, dia dapat sertifikatnya, merek apapun gitu ya dapat sertifikatnya. Terus thank you si pemiliknya itu gitu ya, amplop sertifikat segala macam. Itu tuh juga fake teman-teman, kecuali teman-teman langsung beli kecuali teman-teman domisili di Amerika terus langsung order di sana, itu memang rata-rata dapet yang kayak gitu ya, kayak say thank you dari si pemilik Coach itu sendiri, si pemilik Tory Burch itu sendiri misalkan gitu ya, kayak gitu teman-teman gitu. Jadi jangan berpatokan yang kelengkapannya lengkap itu dia original gitu, enggak gitu. Jadi teman-teman tuh harus lebih cari tahu lagi gitu, jangan sampai tergiur harganya murah segala macam itu tuh fake. Misalkan dia nggak ada e-commerce gitu ya, e-commerce penjualannya itu juga jangan mudah percaya, walaupun nggak semua online shop yang nggak punya akun e-commerce itu penipu gitu, aku nggak bilang kayak gitu. Tapi untuk zaman sekarang ini teman-teman harus mengantisipasinya gitu, karena gampang banget. Aku sendiri punya online shop dan memang gampang banget kita tuh buka akun jualan di e-commerce tersebut gitu. Nah kayak gitu. Terus selain kelengkapannya, terus teman-teman pegang barangnya itu pasti udah kelihatan banget gitu ya, ini tuh bukan original gitu teman-teman. Aku harapnya sih teman-teman tuh langsung sadar gitu begitu tahu teman-teman beli barang ini nggak fake gitu, karena kalau misalkan di e-commerce tuh kita bisa balikin teman-teman kayak gitu, tapi kalau misalkan kita langsung transfer itu nggak bisa, karena uangnya itu langsung masuk ke rekening si
penjual. Kalau misalkan penjual kita tanya, kak amanah nggak kak, kak trusted nggak kak, kak ini barangnya original ya, pasti semua penipu pun bilang itu original dan bilang itu amanah gitu. Jadi kita mau tanya kayak gitu pun nggak menjamin gitu ya. Kalau bisa tuh teman-teman yang cari tahu sendiri, atau enggak teman-teman cari hashtagnya segala macam, itu nanti teman-teman bisa dapat info yang banyak dari situ. Terus apa lagi ya, itu aja sih kayaknya. Kalau misalkan teman-teman secara gampangnya mau tahu barang itu fake atau enggak gitu. Sama dengan sepatu juga kayak gitu teman-teman, jadi memang banyak banget yang jual fake, kecuali memang teman-teman merasa sanggupnya belinya yang fake gitu, itu nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai teman-teman ditipu sama penjual yang bilangnya itu original tapi ternyata fake gitu. Apalagi nanti tiba-tiba teman-teman bosen terus dijual lagi gitu ya, itu udah kemana-mana lagi gitu. Dan aku juga punya pengalaman kayak gitu. Aku beli tas lagi tuh Michael Kors di salah satu online shop yang aku pikir waktu itu si ownernya tuh udah terkenal gitu ya, dia punya salah satu branding clothing gitu, brand clothing. Terus berapa lama gitu ya setelah aku beli, kayaknya yang pertama itu aku agak curiga si ininya tuh pas aku, misalkan ini tasnya gitu ya, si ininya tuh pas aku pakai tuh dia tuh sering copot-copot gitu ya, tapi aku masih nggak berpikiran kalau itu fake gitu. Aku pikir oh emang berarti emang kelemahan tasnya di situ gitu. Ternyata pas aku coba untuk titip jual lagi, aku si titip jual yang aku titip jualin itu bilang ini tuh fake gitu, karena dari si labelnya itu ya, yang kita bisa tahu lagi dari label made in-nya. Jadi teman-teman googling aja, aku di sini nggak bisa sebutin satu-satu merek ini kayak gimana, merek ini kayak gimana, karena itu banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa cari tahu ciri-ciri dari tagnya, apa namanya, yang si made in-nya itu yang di dalam itu kayak gimana gitu ya. Terus apa namanya, kalau misalkan barang made in Indonesia, made in China itu juga belum tentu fake teman-teman ya gitu. Jadi kita nggak bisa berpatokan pada made in itu, tapi ada si kode-kode negara produksinya, si kode dari barang itu sendiri. Nah untuk barang-barang branded ini dia tuh memang ada barang outlet dan barang butik teman-teman. Nah di sini itu perbedaan itu, kalau misalkan barang butik itu dia tuh lebih eksklusif, kelihatan lah dari bahannya, dari modelnya juga beda. Kalau misalkan yang outlet ini dia tuh ya lebih di bawah dari si butik ini. Jadi si pemilik-pemilik merek-merek brand ini tuh pengennya tuh orang-orang kelas menengah ke atas juga bisa untuk memakai barang branded, makanya mereka keluarinlah yang tipe outlet gitu ya. Tapi dua-duanya original gitu, dua-duanya original outlet, factory outlet sama butik gitu. Tapi tipenya itu beda teman-teman. Jadi ada memang yang tas itu dari butik karena udah bukan seasonnya lagi, terus penjualannya gak bagus, itu dia turunin ke outlet gitu. Itu kalau misalkan keadaan tertentu itu juga, dan model-model tertentu, nggak semua model gitu ada. Tapi ada juga yang model memang mirip-mirip sama butik tapi mereka tuh beda gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus paham di sini, memang mungkin perlu pengalaman dulu ya, dan perlu cari tahu bagaimana mana model butik, mana model outlet gitu ya. Kita harus cari tahunya. Nah dua-duanya itu original ya teman-teman. Jadi aku di sini nggak bilang bahwa produk outlet itu nggak ori gitu, nggak, karena memang ada beberapa merek yang punya dua tipe gitu, butik dan outlet gitu. Tapi kita nggak bisa samain karena kualitasnya itu berbeda gitu teman-teman, dan modelnya juga beda. Jangan nanti teman-teman nemu model butik harganya harga outlet gitu, kecuali dia diskon ya. Kalau diskon pun kita juga harus pikir-pikir secara logika aja gitu teman-teman. Kira-kira oh tas ini butik nih tapi diskonku harganya sampai segini ya, itu aja sih. Dan teman-teman harus pilih-pilih online shop yang terpercaya kayak gitu sih. Nah secara singkatnya sih sebenarnya itu aja teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti gamblangnya, terus gampangnya gimana kita bisa tahu ini fake atau original gitu, yang kontrol gitu ya. Terus
barangnya rejekan segala macam, tetek bengek, itu langsung diorder dari pabriknya gitu ya, misalkan itu udah pasti fake, itu udah pasti nggak original, itu udah pasti KW. Itu aja teman-teman, walaupun si penjualnya itu ngotot gitu ya, ini tuh barangnya original. Kalau misalkan mau original, beli aja langsung ke toko gitu kan, biasanya suka ada kata-kata kayak gitu tuh. Itu juga teman-teman ya udah gitu ya, kalau misalkan teman-teman ragu ya udah mendingan gak usah dibeli. Itu aja sih teman-teman, tips dari aku. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman secara gampang mengetahui mana barang fake, mana yang original. Mudah-mudahan membantu ya teman-teman. Ditunggu untuk update video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share video aku ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.